Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam buat kawan-kawan eksternal dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Kembali lagi dengan Poek atau podcast eksternal dengan saya Nurisa Marani sebagai moderator. Poek ini salah satu program baru dari Hima PSTI Kabinet Maratama 2021. Tentunya kali ini kita akan membahas isu yang sedang booming nih, yaitu tentang pengaruh masuknya 4G dan hadirnya 5G di Indonesia. Sekarang kita akan membahas bersama bintang rekan, yaitu Kang Edo Syeshure Maulana. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Bisa. Ya, Kang Edo boleh memperkenalkan diri dulu, mangga. Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Edo Syeshure Maulana dari Prodi PSTI UP Kampus Surakarta. Oke. Sekarang sedang menempuh pelajaran di semester 4. Wah, udah mau semester 5 ya nih, Kang? Udah sedang sibuk-sibuknya pasti dong. Lagi sibuk-sibuknya banget sih. Nah, aku sendiri pernah baca berita di salah satu Instagram official account yang membahas di mana provider smartphone sudah mengganti ke upgrade 5G. Di mana di internet juga sudah dibahas juga, ada beberapa berita tentang upgrade dari provider Telkomsel, Indosat, dan Smartfren. Menurut Kang Edo sendiri nih, 5G itu apa sih? Ada yang perlu kita tahu tentang 5G. 5G itu merupakan generasi kelima dari jenis-jenis kecepatan gitu kan. Kecepatan apa sih? Kecepatan dari jaringan nirkabel yang ada dan pernah dibuat di Indonesia. Dari Indonesia sendiri, tahu gak nih mengenai 5G gitu? Ya kan, sebelumnya Nisa tuh tahu cuma beberapa doang berita yang kalau di 5G itu kecepatannya lebih cepat dibanding 4G. Yaitu kecepatannya 1-10 GB per second, di mana itu menurut Nisa tuh terlalu cepat. Misalkan mau download film atau mau membuka sesuatu di internet tuh langsung cepet gitu. Tidak ada loading delay-nya. Benar-benar. Dengan adanya 5G ini mengikuti perkembangan zaman ya, yang serba cepat dan instan gitu kan. Jadi serba cepat, apalagi kalau misalkan kecepatannya tadi 1-10 GB per second, itu bisa download film 1 menit gitu kan. Biasanya nunggu lama sampai 1 jam, ini bisa di download 5 menit sudah bisa download film gitu kan. Apalagi transisi dari 5G dari 4G ke 5G itu lumayan kan, yang tadinya dari 100 megabyte per second bisa nyampe 1 GB per second. Itu luar biasa sekali. Zaman luar biasa pesatnya gitu. Menurut Kang Edo sendiri nih, kelebihan dari 5G dari koneksi jaringan sebelumnya itu apa ya? Tadi yang sudah kita sebutkan gitu ya. Kalau misalkan dari kecepatan sudah kelihatan jelas gitu, yang darinya 4G itu cuma 100 MB per second gitu kan, bisa nyampe 1 GB per second gitu. Dari 5G sendiri dari 1 GB per second sampai 10 GB per second, itu sangat luar biasa sekali. Dan pastinya dengan adanya kecepatan yang luar biasa itu tidak ada delay lagi gitu kan. Biasanya kalau kita ngezoom matkul gitu kan dalam keadaan daring ini kadang suka, maaf Pak, jaringannya susah. Dengan adanya 5G ini mungkin tidak ada yang namanya delay lagi gitu kan. Terus juga jaringannya lebih luas gitu. Ya nggak Nes? Kalau Nisa sendiri sering gitu kan? Iya sih Kang, Nisa juga ngalamin yang dimana di jaringan 4G ini tuh banyak banget remote-nya, terutama pada saat Zoom atau Google Meet gitu, dimana kita sudah bilang ke dosen mengenai tentang ini jaringan yang suka lemot gitu. Terus juga nonton film juga butuh waktu yang lama gitu loadingnya gitu. Dengan adanya 5G ini kecepatannya juga semakin cepat dan kita tidak akan ada nge-lag atau delay seperti itu. Tapi Kang, di Indonesia sendiri nih apa siap akan hadirnya 5G? Menurut Kang Edo gimana? Kalau dikatakan siap, menurut saya sendiri ya, di Indonesia bahkan sudah diterapkan gitu kan, beberapa provider sudah menerapkan gitu. Cuman kan hanya di kota-kota tertentu atau kota-kota yang memang sudah bisa dijamah gitu kan.
Tapi di daerah-daerah terpencil gitu atau di daerah pelosok mungkin jangankan 5G gitu, 4G aja mereka tidak mendapatkannya. Seperti saya sekarang kan, saya PI Teknik Industri di Sumedang, itu daerah pelosok itu sangat susah sekali mendapatkan sinyal 4G. Bahkan ini saya Zoom meet bersama Anissa juga, itu sungguh luar biasa mencari sinyal. Iya sih Kang, karena kan jaringan 5G ini belum semuanya di daerah tuh ada ya Kang ya. Jadi cuma daerah atau kota-kota besar aja di Indonesia yang baru menggunakan 5G. Seberapa cepat jaringan 5G dan berapa perbandingannya dengan 4G? Ya, tadi yang sudah dikatakan, kalau misalkan 4G itu hanya 100 MB per second sampai 1 GB per second, sedangkan 5G 10 kali lipat lebih cepat gitu kan, dari 1 GB per second sampai 10 GB per second. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Tanpa nanti hashtagnya no delay gitu. Keren, mantap. Dengan adanya 4G, banyak menghadirkan hal-hal baru yang membantu perkembangan beberapa sektor di Indonesia. Dengan kata lain, 5G akan membuat perkembangan Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Tapi gini, kalau misalkan dikatakan kita bisa berkembang atau tidaknya sesuai dengan 5G gitu kan, nah kita lihat lagi kepada diri kita masing-masing, karena teknologi itu bagaikan bumerang gitu kan, tergantung penggunaannya. Jadi harus ada nih penyuluhan tentang 5G, penggunaan yang baik dan benar, biar bisa membantu Indonesia lebih baik lagi ke depannya dengan adanya teknologi jaringan yang bisa lebih cepat gitu, lebih simpel dan instan. Iya, benar juga sih Kang. Kayak misalkan kita juga perlu beli handphone baru gitu ya Kang, maksudnya yang lebih upgrade, yang lebih wow gitu, yang bisa ada jaringannya 5G. Nah, sebagai mahasiswa kita pasti punya tanggapan berkecimpung di dunia teknologi dengan hadirnya 5G. Bagaimana tanggapan kita sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia teknologi, karena kita sendiri berasal dari Prodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi. Iya. Kalau kita bahas mengenai 5G ini sungguh luar biasa sekali ya. Uji cobanya pun sudah dari beberapa tahun yang lalu. Dari 2018 pun sudah di testing gitu. Bahwasanya 5G ini bisa diterapkan, dan pada masa sekarang juga akhirnya bisa diterapkan. Kita sebagai mahasiswa mungkin ada keuntungan gitu. Ada keuntungan yang pertama ya, apalagi di masa daring sekarang, dengan adanya 5G ini kita bisa lebih gampang tanpa adanya delay gitu, jaringan lebih mumpuni, kecepatan pun lebih cepat gitu kan. Dalam kita misalkan kita mau upload tugas ke, apalagi kita UI kan biasanya di spot kita upload tugas gitu, biasanya kita nunggu lama gitu kan, deadline-nya jam 10 malam, ternyata baru berkirimnya 10 lebih 5 menit, itu sangat sakit sekali gitu kan. Dengan adanya 5G ini mungkin bisa terbantu, apalagi orang-orang yang suka deadline gitu. Nah, jadi bisa diibaratkan 5G itu seperti selang. Kalau misalkan selang itu sudah sampai jauh gitu, jadi nggak ada hambatan-hambatan lagi yang bikin mampet dari 4G gitu kan, yang kecepatannya mungkin sudah baik tapi diperbaiki lagi sampai ke 4G, itu sangat luar biasa. Ini juga sih Kang, bener banget. Apalagi ya, Nisa sendiri juga suka deadline gitu ya Kang, ngumpulin tinggal beberapa menit lagi ternyata udah ditutup dari spotnya. Itu sakit sekali sampai harus nge-PC ibu dosen. Sangat berguna sekali. Tapi ada juga nih kelemahan dari 5G ini. Ya tadi yang saya katakan, hanya bisa di kota-kota tertentu, sedangkan mahasiswa yang berada di pelosok gitu kan, mereka tidak bisa mengakses jaringannya. Bahkan 4G pun seperti berlian bagi mereka, sangat susah dicari gitu. Jaringannya ada yang sampai naik ke genteng dulu, ada yang sampai kumpul di rumah teman karena menggunakan wifi gitu. Jadi itu harus adanya perhatian dari pemerintah gitu kan, mengenai infrastruktur
setiap daerah kalau mau 5G ini bisa diterapkan di Indonesia. Biar bukan hanya kota-kota tertentu atau kota-kota besar yang bisa mengakses, tapi seluruh orang yang ada di Indonesia. Cuman tadi yang sudah bisa katakan mengenai device atau perangkat yang kita gunakan kayak smartphone, HP Terbaru. yang harus mumpuni juga gitu. Berarti kita harus beli HP yang baru karena HP yang lama pun tidak bisa mengakses 5G gitu. Jadi itu pun yang memang jadi kendala. Kalau misalkan pemerintah mendanai untuk mensubsidi smartphone untuk warganya, mungkin itu bisa membantu. Tapi sepertinya itu Mantap. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Itu hanya bisa dijamah oleh orang-orang yang memang mempunyai dana lebih, ya enggak? Orang-orang yang mempunyai keuangan lebih, karena kita harus beli device-nya, kita harus masang. Kalau misalkan di daerah-daerah kan masang pemancarnya gitu, itu sungguh susah sekali gitu. Dampak-dampaknya ya seperti itu. Iya Kang, benar banget apa yang dikatakan Kang Edo ini. Terus sebagai warga Indonesia dan sebagai mahasiswa, apa nih yang kita siapkan agar mendukung penerapannya 5G di Indonesia? Ya tadi kita pergunakan 5G ini dengan baik dan benar gitu kan. Harus adanya penyuluhan mengenai penggunaan jaringan yang baik gitu. Jadi tidak disalahgunakan, karena apalagi teknologi 5G ini merupakan jaringan yang sangat cepat gitu, tetapi rentan akan keamanan. Karena ada pembahasan mengenai teknologi 5G ini, karena kecepatannya yang resolusinya tinggi gitu, semakin mudah atau semakin gampang keamanannya juga diakses gitu. Jadi keamanan itu penting, apalagi teknologi sekarang. Kalau misalkan mau dipakai di daerah pelosok begitu, itu harus pemasang apa sih itu tiang itu ya Kang? Apa sih itu namanya? Iya, harus ada pemancar gitu. Iya, pemancarnya itu. Nah, apakah 5G ini pemerataan koneksi internetnya akan tersebar dengan baik seluruh wilayah Indonesia, atau cuman di daerah kota saja? Terus kalau misalkan itu di daerah pelosok di gituin sama pemerintah atau gimana ya Kang? Kalau itu tanyakan kepada pemerintah, jangan tanyakan kepada saya. Tapi kita sebagai mahasiswa harusnya mengaspirasi nih pertanyaan-pertanyaan tadi. Kiranya negara atau pemerintah bisa tidak gitu kan membantu menyebarkan infrastruktur ini dengan baik gitu, untuk bisa 5G ini diakses oleh seluruh orang yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita harus kasih saran-saran kepada pemerintah gitu. Ya, wah kita nih membahas tentang yang sangat berat nih ya Kang, tentang 5G. Soalnya juga di sini juga belum banyak berita tentang 5G gitu. Baru beberapa saja berita yang mengandalkan 5G. Nah, dari Nisa sendiri, Nisa akan membahas, Nisa akan berbicara tentang closing statement Nisa sendiri. Itu pertengahan tahun 2021 bakal diingat sebagai momen lahirnya layanan 5G komersial di Indonesia. Pemanfaatan 5G lebih luas dari sekedar meningkatkan kualitas telekomunikasi di tanah air. Teknologi 5G ini diyakini dapat menghadirkan disrupsi bagi kegiatan pendidikan, pariwisata, keuangan, hingga manufaktur. Kehadiran 5G ini menjadi jembatan bagi para pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekonomi industri 4.0. Pemanfaatan IoT atau Internet of Things menjadi semakin mudah dan efektif, mengandalkan bandwidth dan kecepatan jaringan yang memadai dari teknologi 5G. Dampak pandemi juga telah meningkatkan kebutuhan akan 5G dengan kualitas lebih baik di dalam ruangan. Nah, menurut Akang sendiri nih, gimana closing statement Akang dari bahasan yang tadi kita sudah bahas? Oke, paling bukan closing statement sih, kata-kata semuanya. Pergunakan teknologi dengan baik gitu kan, karena teknologi itu merupakan beberapa tergantung cara penggunaan kita nih. Gitu. Kalau misalnya kita gunakan dengan baik, maka teknologi ini akan menjadi kendaraan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi karena teknologi ini juga kita bisa bermalas-malasan, kita semakin malas gitu, karena udah semakin simpel, semakin cepat gitu kan, udah kita nggak ngapa-ngapain karena udah semakin
dengan adanya teknologi ini seharusnya kita semakin betah di rumah. teknologi aja bisa berkembang dengan pesat, kenapa kita tidak? Mantap sekali ini pembahasan kita malam ini. Ya, terima kasih kepada Kang Hendra Syushira Maulana sudah menjadi rekan Nisas untuk membahas pengaruh 4G dan 5G di Indonesia. Dan terima kasih kepada kawan-kawan eksternal yang sudah menonton POEK atau podcast eksternal. Sampai jumpa di POEK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam.